Video pembelajaran di Smart Serdos pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Budianto, STMT. Saya merupakan dosen pada program studi Sarjana Rekayasa Elektro di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas RPS daripada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib di semester 2 pada prodi Rekayasa Elektro. Hal ini mengikuti dari SNDikti, ya, KKNI dan juga standar daripada Asosiasi Bidang Rekayasa Elektro, yaitu adalah Forte, yang mencakup daripada sikap, ya, keterampilan umum, pengetahuan umum, dan juga keterampilan khusus. Ya. Lalu CPL yang dibebankan pada mata kuliah probabilitas dan juga rekayasa elektro, probabilitas dan statistika adalah CPL 3 dan juga CPL 6, di mana CPL 3 di sini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis dan memecahkan masalah teknik dengan prinsip-prinsip ilmu dasar keteknikan pada dan bidang penunjang lain. Dan CPL 6 diharapkan mahasiswa mampu berpikir logis untuk dapat menyelesaikan permasalahan rekayasa elektro yang mempertimbangkan supervisi dan evaluasi pada faktor-faktor ekonomi, lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta keberlanjutan pembangunan keilmuan. Adapun pada mata kuliah ini dibebankan CPMK ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar analisis statistik dan juga probabilitas serta estimasi parameter. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengumpulan, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan data, serta pengujian hipotesis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan, menghitung, dan menganalisis analisis korelasi dan juga regresi. Yang terakhir, CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang penelitian ilmiah dan pengolahan data dengan analisis varian dan juga desain eksperimen. Nah, pada sub CPMK dibebankan ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan satuan dimensi dan merumuskan dengan tepat faktor dan satuan konversi yang akan digunakan dalam analisis perhitungan statistik. Sub CPMK kedua, ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep probabilitas, peluang, data statistik, jenis data, pengolahan data, dan juga penarikan kesimpulan dari data. Lalu yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan istilah-istilah dalam estimasi parameter dan juga pengujian hipotesis. Sub CPMK keempat ini diampu setelah UTS, ya, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis korelasi, regresi sederhana, regresi berganda dalam pengolahan data, dan desain eksperimen. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menghitung dan melakukan eksperimen dengan analisis varian ANOVA satu arah one way dan juga ANOVA dua arah ANOVA two way serta aplikasinya dalam pengolahan data. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis desain eksperimen dalam statistika, termasuk penerapan desain of eksperimen full faktorial, ya, half faktorial, partial faktorial, serta dari response surface methodology. Nah, untuk proses pembagian pertemuan awal sampai ke UTS, maka akan diakomodir dari sub CPMK 1 dengan sub CPMK 3. Setelah UTS sampai ke UAS, ya, akan mengakomodir sub CPMK 4 dan sub CPMK 6. Nah, dalam rencana pembelajaran semester, ini format dokumen daripada RPS yang ada mengikuti LPMPP ULM, Lembaga Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Universitas Lambung Mangkurat, di mana di sini menjelaskan mata kuliah dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kode yang digunakan adalah SRE, 2 menandakan di semester 2, 1 menandakan mata kuliah wajib, dan 09 menandakan urutan mata kuliah. Pada rumpun mata kuliah wajib yang diambil pada semester 2 dengan bobot 2 SKS, ya. Nah, tanggal penyusunan ini disusun pada 2 Februari 2024. Ya, pengembang RPS-nya sendiri itu adalah saya, Ahmad Gifari Budianto, selaku pengembang RPS dan juga pengampu mata kuliah yang telah diperiksa oleh Ketua Prodi Pak Gunawan Rudi Cahyono, STMT. Nah, ini terkait dengan CPL Prodi yang bebankan tadi ada CPL 3, CPL 6. Ya, sub CPMK-nya ada sub CPMK 1, 2, 3. Dengan sub CPMK-nya ada sampai dengan 6 sub CPMK. Nah, di sini pada deskripsi singkat mata kuliah menjelaskan tentang penggunaan statistik dan juga pengujian hipotesis serta analisis korelasi dan juga regresi terhadap pengolahan data dan eksperimen, terutama di bidang rekayasa elektro.
Nah, bahan materi pembelajaran di sini ada 6 dengan daftar pustaka atau referensi utama yang digunakan. Di sini menggunakan yang nomor 1 adalah Douglas Montgomery 2013 Probability and Statistics in Engineering yang diterbitkan oleh John Wiley Sons di New York. Lalu yang utama referensi kedua adalah Statistical Design and Analysis Experiment ya pada tahun 2003, dan yang ketiga adalah referensinya dari Walpole dan Myers pada 2011 dengan judul buku Probability and Statistics for Engineer and Scientists edisi ke-9. Ya, tambahan pendukung ya, sesuai dengan yang ada. Ya, mata kuliah prasyarat di sini tidak ada karena mata kuliah semester kedua. Di sini RPS yang bisa ditentukan karena menggunakan sistem mengakomodir sistem kuliah luring dan kuliah daring, di mana kuliah luring kita tatap muka selama 2 SKS, di mana 1 SKS-nya dinilai dengan waktu 50 menit. Ya, sedangkan untuk kuliah daring ini diakomodir kalau misalkan terjadi ya, pandemi ataupun force majeure yang lain, maka bisa diakomodir dengan menggunakan Google Meet dan juga sistem yang ada di e-learning Simari. Nah, pada pertemuan pertama ya, diakomodir oleh CPMK 1. Lalu pada pertemuan kedua dan ketiga di sini menjelaskan daripada konsep probabilitas dan peluang. Ya. Pada pertemuan 4 sampai dengan 7 membahas terkait dengan estimasi parameter dan juga pengujian hipotesis. Ya. Nah, pada pertemuan ke-8 dilakukan proses evaluasi tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan 11 mengakomodir materi daripada analisis korelasi, regresi sederhana dan juga regresi berganda. Nah, sedangkan pada pertemuan ke-12 dan ke-13 akan menjelaskan materi terkait dengan ANOVA yang one way dan ANOVA yang two way. Sedangkan pada pertemuan ke-14 mengakomodir materi dari desain eksperimen, DOE yang full faktorial dan fraksional faktorial serta respons surface methodology. Lalu diakhiri pada pertemuan ke-16 dengan evaluasi akhir semester. Nah, untuk proses portofolio penilaian ketercapaian CPL yang menggunakan OBE, maka di sini saya menggunakan 5 tugas ya, dan juga sistem penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana untuk proporsi pembobotan tugas, setiap tugasnya itu bernilai bobot 6%, ya setiap tugas ya, tugas 1 sampai dengan tugas 5, dengan bobot tugas total adalah 30%, UAS adalah 40% dan UTS adalah 30%. Di mana untuk mengakomodir CPL 4 itu diambil dari tugas 1, tugas 2 dan nilai UTS sebesar 42%. Dengan nilai tugas 3, tugas 4, tugas 5 dan nilai UAS itu akan mengakomodir CPL 4 sebesar bobotnya 58%. Nah, untuk rencana tugas yang diberikan, ada tugas 1 ini terkait dengan esai probabilitas dan peluang, maka akan mengakomodir capaian pembelajaran yang pertama. Lalu tugas 2 esai estimasi parameter akan mengakomodir CPMK yang kedua. Ya. Lalu ada UTS. Lalu tugas 3 esai bentuknya akan mengakomodir terkait dengan korelasi dan regresi pada CPMK ketiga. Lalu tugas 4 tentang esai uji ANOVA akan mengakomodir CPMK ke 3 juga ya, terkait dengan analisis varian. Dan tugas 5 presentasi terkait dengan desain eksperimen yang akan mengakomodir CPMK ketiga dengan bobot 6%. Sehingga totalnya tadi ada CPL ketiga itu mengakomodir 42% untuk CPL 3 dan CPL 6 akan mengakomodir 58% dari keseluruhan total nilai. Ya, dalam proses di sini saya hanya menggunakan silabus singkat yang biasanya saya berikan ke mahasiswa di pertemuan pertama untuk menjelaskan kontrak perkuliahan yang terkait dengan pembobotan nilai yang digunakan untuk proses penilaian akhir. Ya. Lalu ada rencana tugas yang saya tampilkan di RPS dan proses kalau misalkan tadi ada rubrik penilaian, ada presentasi kelompok, ya saya akan menilai pembobotan makalah, lalu penyampaian isinya, serta yang terakhir terkait RPS adalah sistem pembelajaran. Nah, pada sistem pembelajaran di sini menggunakan CBL atau Case Based Learning. Ya, dan kadang-kadang di pertemuan keempat dan pertemuan 5 biasanya kita juga melakukan kegiatan kunjungan industri ke perusahaan tertentu. Ya, sebagai contoh ada yang dari Prof dan ada yang ke pabrik kelapa sawit untuk melihat ya secara statistik berapa sih probabilitas produksi, ya bagaimana
melihat pengujian hipotesis terkait dengan quality control dan lain-lain ya di bidang rekayasa elektro. Ya, pada video pembelajaran ya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh video pembelajaran pada pertemuan ke-7 terkait dengan pembahasan pada pengujian hipotesis. Ya, silakan setelah ini akan saya tampilkan video pembelajaran pengujian hipotesis di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada pertemuan ke-7 di mata kuliah probabilitas dan statistika pada rekayasa elektro, kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan pengujian hipotesis. Nah, pengujian pada hipotesis di bidang rekayasa elektro ini penting untuk diajarkan, di mana pada saat kita melakukan eksperimental, kita perlu menguji apakah proses daripada eksperimental kita itu memiliki tingkat signifikansi yang berbeda ataukah sama saja atau tidak ada perbedaan secara statistik. Nah, cara untuk melakukan proses pengujiannya yaitu dengan melakukan pengujian hipotesis. Ya, pada pertemuan ke-7 kali ini ya, mendukung capaian pembelajaran kedua yaitu mampu menjelaskan estimasi parameter dan melakukan pengujian hipotesis. Di mana pada pertemuan ke-7 ini mendukung sub CPMK ketiga ya, agar mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan istilah-istilah dalam estimasi parameter dan juga pengujian hipotesis. Nah, kaitannya dengan tujuan pembelajaran yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan istilah-istilah perhitungan estimasi parameter dan juga pengujian hipotesis. Ya. Nah, ini yang perlu mahasiswa pelajari dulu adalah konsep dasar daripada hipotesis itu sendiri. Ya, kita tahu hipotesis statistik itu terkait dengan pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih daripada populasi. Di mana hipotesis ini sifatnya suatu dugaan awal yang belum terbukti. Nah, tugas kita dalam melakukan pengujian hipotesis adalah membuktikan pernyataan awal kita. Makanya di sini hipotesis itu terbagi atas dua suku kata. Jadi suku kata pertama adalah hipo artinya adalah belum, tesis artinya adalah pernyataan atau pendugaan yang dipastikan. Nah, contoh daripada pendugaan hipotesis di sini adalah seorang supervisor proses produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara produktivitas ya daripada orang yang bekerja pada shift pagi sore sampai dengan shift sore malam. Jadi ada dua kelompok populasi yang kerja dari shift 1, ada yang kerja dari shift 2. Nah, kita ingin membandingkan apakah produktivitas karyawan dari shift 1 itu sama dengan yang shift 2 ataukah ada perbedaan yang signifikan. Nah, maka di sini kita perlu melakukan pengujian hipotesis. Nah, dalam statistika inferensia, pengujian hipotesis ini menjadi cabang ilmu yang sangat penting, ya, terutama kaitannya tadi ya dengan melakukan proses generalisir terhadap populasi daripada sampel. Nah, untuk jenis populasi di sini ada dua macam, jadi ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yang biasanya disimbolkan dengan H0 dan juga H1, di mana untuk H0 ini adalah dugaan awal yang akan kita uji. Ya, disimbolkan dengan H0, sedangkan hipotesis alternatif adalah dugaan lain yang muncul ya, atau biasanya kita sebut sebagai dugaan yang berlawanan dengan hipotesis 0. Ya, sebagai contoh misalkan di sini kita ingin melakukan pengujian terhadap vaksin influenza yang memiliki efektivitas 25% setelah 2 tahun. Kita diminta menentukan apakah kita harus membeli vaksin jenis baru yang harganya lebih mahal dan lebih unggul daripada varian yang sekarang. Maka kita diminta mengumpulkan 20 orang sebagai sampel yang akan kita lakukan proses pengujian ya secara acak. Nah, kalau ada 9 yang menerima vaksin baru itu terbebas dari influenza selama 2 tahun, maka vaksin baru itu dianggap lebih unggul daripada vaksin yang jenis lama. Tetapi kalau tidak, maka dianggap tidak ada bedanya atau sama saja. Nah, dalam pengujian statistik, maka kita bisa menuliskan sampel kita tadi di bagian bawah antara 0 sampai dengan 20 orang dan batasnya ada di 9. Nah, hipotesis 0 kita adalah 25% itu mampu tahan daripada vaksin yang baru ya dibandingkan dengan vaksin yang lama, sehingga efektivitasnya tadi 9 dari 20 adalah 45%. Ya. Maka kita mengambil nilai titik di antara 8 dan 9
ya batas antara penolakan dan juga penerimaan hipotesis nol. Nah, dalam hal ini kita melakukan uji proporsi, di mana uji proporsinya kalau misalkan kurang dari 25%, maka kita menolak hipotesis nol tadi, ya, di mana vaksin yang baru itu tidak lebih bagus daripada vaksin yang lama. Sedangkan kalau kita kalau kita menerima hipotesis nol, ya, berarti dikatakan sama saja, tetapi pada saat kita melakukan penolakan terhadap hipotesis nol, yang artinya proporsi vaksin baru itu lebih baik daripada vaksin yang lama. Jadi kalau misalkan ada 9 atau 10 orang yang dari 20 orang tadi yang mampu bertahan daripada influenza lebih dari 2 tahun, maka vaksin itu dikatakan lebih unggul. Tetapi kalau misalkan ada 7 orang saja yang mampu bertahan dari influenza kurang dari 2 tahun, maka itu dikatakan tidak lebih unggul dari vaksin yang lama. Nah, dari sini kita bisa melakukan pengujian hipotesis, ya, dengan menyatakan hipotesis nolnya dan juga hipotesis alternatif. Nah, dalam melakukan proses pengujian hipotesis, ya, karena sifatnya pengujian terhadap sampel, maka kita mempertimbangkan yang kita sebut sebagai error. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenalnya sebagai galat. Nah, setiap melakukan pengujian hipotesis, kita perlu mempertimbangkan error atau galat yang ada. Nah, galat yang ada pada pengujian hipotesis ini terbagi atas 2. Ada galat jenis 1 dan ada galat jenis 2. Galat jenis 1 itu terjadi pada saat kita melakukan penolakan hipotesis nol yang benar. Jadi sebenarnya populasi itu menyatakan bahwa hipotesis nolnya benar, tetapi kita tolak. Maka terjadi yang kita sebut sebagai error tipe 1. Sedangkan error tipe 2 itu adalah penerimaan hipotesis nol yang salah. Kita menerima hipotesis nol, tetapi pada populasinya dilakukan eksperimen ternyata harusnya kita menolak. Jadi sesuatu yang kita tolak ternyata benar, maka itu adalah hipotesis error tipe 1, tetapi kalaunya kita terima tetapi ternyata salah, maka kita melakukan yang kita sebut sebagai error tipe 2. Nah, dalam perhitungan error tipe 1 dan tipe 2, maka biasanya kita di sini menyimbolkannya dengan binom, ya. Binom ini artinya terjadi 2 kemungkinan, ya tidak, bisa lebih baik atau bisa tidak lebih baik. Ya, kalau kita mengambil contoh pada kasus vaksin, ya, vaksin tadi berarti ada satu vaksin yang lebih bagus atau dua-duanya sama saja, tidak lebih baik. Maka itu kita sebut sebagai binom. Nah, di sini kita simbolkan dengan probabilitas terjadinya galat jenis 1 dengan simbol alfa. Itu adalah X, ya, probability X lebih dari 9 bila proporsinya adalah 1/4, maka untuk distribusi binomialnya, ya, mulai dari 0 sampai dengan 9 untuk distribusi binom, X-nya tadi mengumpulkan sebanyak 20 sampel dengan proporsi 1/4, maka kemungkinan peluang terjadinya kita melakukan error tipe 1 adalah sebagai berikut, ya. Jadi ini kita lihat pada tabel distribusi binom, maka ditemukan nilainya adalah 0,9591. Jadi peluangnya adalah 95%, lalu dikurangi dengan total kemungkinan probabilitas itu adalah 100% atau 1. Jadi 1 dikurangi dengan 0,95 ketemunya adalah 0,04. Maka dalam hal ini kemungkinan terjadinya nilai alfa itu kebanyakan pada statistik akan mengambil nilai antara 0 sampai dengan 5%. Ya, kalau kita melihat pada soal-soal kasus, nilai alfa itu kan biasanya ditentukan di soal. Apakah alfanya 3%, alfanya 4%, ataukah alfanya 5%. Ya. Nah, dalam hal ini kita diminta menentukan sendiri. Ya, ternyata nilai alfanya adalah 0,04 atau berkisar di 4%. Maka itu adalah kemungkinan terjadinya galat tipe 1. Sedangkan galat tipe 2 dilambangkan dengan beta. Ini tadi kita tidak bisa melakukan proses perhitungan yang secara spesifik, tetapi kita diminta menilai kalau misalkan mengetahui hipotesis alternatif daripada sebuah proporsi adalah 50% atau setengah, maka bisa kita bandingkan dengan proporsi yang kasus kita tadi, yang 1/4, ya, vaksinnya 25%. Maka kemungkinan kita terjadi galat jenis 2 atau error tipe 2 itu adalah
Kalau misalkan X-nya tadi kurang dari 9, pada proporsi yang baru adalah 1/2, otomatis nilai daripada distribusi binomnya adalah di 0,2517 atau kemungkinan terjadinya error tipe 2 adalah 25,17%. Nah, nilai error tipe 2 ini nanti akan memperbesar wilayah kritik. Ya, tentunya akan terjadi efek jungkat-jungkit. Efek jungkat-jungkit itu apa? Nah, efek jungkat-jungkit itu kalau misalkan kita ingin memperkecil nilai error tipe 2, maka otomatis akan menambah nilai error tipe 1. Jadi kalau di satu sisi misalkan ya error tipe 1-nya di sini ya error tipe 1 atau alfa di 0,1 ya otomatis di betanya bisa jadi di 0,25. Tetapi pada saat kita ingin mengecilkan nilai betanya hanya di 0,1 bisa jadi nilai alfanya naik menjadi di 0,5 misalkan. Nah, atau di 0,2 lah. Nah, ini akan menyebabkan efek jungkat-jungkit ya, satu sisinya naik, satu sisinya turun ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk proses pengujian hipotesis. Ya, silakan. Oke, jadi perkenalkan Pak, nama saya Siti Nur Najwa dari angkatan 23. Nah, contoh di sini sendiri kan bersifatkan umum, sedangkan kalau misalkan contoh pada hipotesis di bidang elektro itu bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus, jadi Mbak Najwa. Nah, untuk pengujian hipotesis, karena kita ada di rekayasa elektro, maka diminta untuk menyebutkan ya contoh daripada penerapan pada pengujian hipotesis di bidang elektro. Nah, kalau saya sendiri lebih dekat ya untuk memberikan contoh itu pada pengujian ketahanan baterai. Nah, kita tahu di pengujian baterai itu biasanya kan memiliki klaim tertentu. Wah, sebuah smartphone memiliki ketahanan baterai bisa sampai 8 jam. Ada yang menyatakan kurang dari 8 jam. Nah, maka klaim daripada produsen baterai smartphone ini perlu kita lakukan proses pengujian. Apakah benar nih 8 jam atau tidak? Atau jangan-jangan kurang? Nah, kalau kita sudah memiliki ekspektasi misalkan, oh ya kita 8 jam nih, ya maka kita perlu melakukan proses pengujian hipotesis. Nah, untuk mengetahui satu arah atau dua arahnya bagaimana Pak? Oke, satu arah atau dua arah. Nah, misalkan tadi ya, seperti yang saya sebutkan, contohnya kalau di pengujian baterai, ya, produsen baterai itu mengklaim bahwa rata-rata penggunaan baterainya atau daya tahan baterainya itu adalah 8 jam. Ya, kalau kurang dari 8 jam tentunya akan menjadi masalah, ya, karena orang dijanjikannya 8 jam ternyata kurang. Kalau lebih kan tidak masalah ya. Ya, kalau lebih kan berarti konsumennya lebih senang ya, bisa memakai baterainya lebih dari 8 jam. Kalau yang kurang dari 8 jam maka itu akan berbahaya. Maka bentuk hipotesis nolnya ya. Jadi hipotesis nolnya bisa jadi mu-nya tadi sama dengan 8 jam. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya mu-nya tadi jangan-jangan kurang dari 8 jam. Nah, maka dari bentuk di sini kita mengetahui bahwa ini adalah satu arah atau yang one way. Oke, sampai di sini jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, masih. Oke, saya kira itu sudah bisa memberikan contoh dan penerapan di bidang elektro ya. Contoh kasus ini ada yang ditanyakan dulu atau ada yang tidak paham? Oh, silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Marfidadi Eza Nuroho dari angkatan 23. Ya. Di sini saya izin bertanya. Bagaimana hubungan antara tingkat signifikansi dan luas wilayah kritik? Oke, pertanyaan yang bagus. Di sini kita tahu nilai wilayah kritik ya didapat dari tabel distribusi Z. Nah, di mana dalam tabel distribusi Z itu kita tahu bahwa proses penolakan dan penerimaan hipotesis itu dinyatakan dalam distribusi normal. Nah, dalam distribusi normal kita menggunakan yang kita sebut sebagai distribusi normal baku, di mana distribusi normal baku itu ditandai dengan nilai X barnya adalah dikonversi ke nilai 0, ya, lalu dilihat pada peluang kejadiannya. Ya, pada peluang kejadiannya, karena di sini bentuknya wilayah kritik ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, atau pada dua sisi, otomatis wilayah penolakan akan menjadi wilayah yang kita arsir. Ya. Nah, di kiri itu adalah di min 2,57, di kanan adalah di positif 2,57. Sedangkan hasil perhitungan kita itu mendapati nilai statistik Z-nya, Z hitungnya ada di negatif 2,83.
Nah, kalau negatif 2,83 itu letaknya kira-kira di mana? Di kiri atau di kanan? Di kiri, karena bentuknya adalah negatif. Di sini min 2,57, berarti min 2,8 itu ada di sebelah kiri. Karena dia jatuh pada wilayah yang diarsir, otomatis dia jatuhnya di sebelah kiri. Terjadi penolakan H0. Yang berarti, kalau misalkan dia jatuh di zona putih, maka rata-rata klaimnya, ya, kekuatan uji pancing adalah sama dengan 8 kilo. Tetapi kalau dia jatuh di sebelah kiri, berarti ini kurang dari 8 kilo. Kalau dia di sebelah kanan jatuhnya berarti lebih dari 8 kilo. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa hasil pengujian hipotesis statistik itu bisa mengetahui apakah bentuknya itu sama 8 kilo, yang artinya tidak berbeda jauh, ataukah malah kurang dari 8 kilo, jatuhnya di sebelah kiri, ataukah lebih dari 8 kilo, maka jatuhnya di sebelah kanan. Maka tingkat signifikansi ini penting untuk kita menginterpretasikan hasil penarikan kesimpulan pada pengujian hipotesis. Kira-kira seperti itu jawabannya. Cukup jelas? Satu lagi. Silakan. Baik. Jika hasil uji statistik tidak masuk dalam wilayah kritik, apakah hipotesisnya nol benar? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan nilai uji statistiknya itu jatuh di zona arsir, ya, zona arsir tadi kan kurang dari min 2,57 berarti sebelah kiri lagi. Kalau lebih dari 2,57 berarti jatuhnya di sebelah kanan. Kalau misalkan statistik uji hitungnya di situ kita tahu jatuhnya di min 2,83 ya, maka jatuhnya di sebelah sini. Jatuh di wilayah arsir, maka kita melakukan penolakan terhadap H0. Tetapi kalau misalkan contoh ya, nilai Z hitungnya jatuh di 1,5. Jatuhnya kan di wilayah putih, tidak di arsir. Berarti ini kita melakukan penerimaan H0. Ya, kalau terima H0 berarti di sini kekuatan ujinya sama dengan 8 kilo, kekuatan ujinya kurang dari 8 kilo, kekuatan ujinya lebih dari 8 kilo. Maka tingkat signifikansi ini berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan. Ya. Jadi hati-hati ya mahasiswa dalam menentukan jatuh statistik hitungnya itu jatuh di wilayah kritik yang mana? Kritik yang kiri, kritik yang kanan, atau kritik yang di tengah? Ya. Baik, sudah cukup. Oke, cukup ya saya kira penjelasannya karena tadi sudah banyak juga kita ulas ya contoh-contoh dari interpretasi daripada hasil pengujian hipotesis. Nah, yang berikutnya sesuai dengan konsep kita pada bidang teknik, yaitu adalah bagaimana proses pengujian hipotesis itu dengan menggunakan software. Nah, dalam contoh kasus di sini, ya, yang sebagai berikut yang sudah ditampilkan, di sini saya menggunakan software statistik Minitab 18, ya, yang nanti bisa di-download di sistem Simari e-learning. Ya, di mana dalam kita melakukan uji statistik, ya, kita bisa menentukan basic statistik, ya, konsep daripada probabilitas, perhitungan peluang pada probabilitas, sampai dengan pengujian hipotesis, tabel Z dan juga tabel distribusi T. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ya, absennya sudah dilakukan secara mandiri melalui Simari e-learning.